Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, hari ini kita akan belajar bersama-sama mengenai mata pelajaran tematik Tema 5, Pahlawanku. Subtema 1, Perjuangan para Pahlawan Pembelajaran 1. Mari kita simak videonya. Hari ini kita akan belajar tentang pahlawan. Ada yang tahu nggak sih apa itu pahlawan? Yuk kita belajar bersama. Nah, coba perhatikan. Di sini, Ibu mempunyai 3 gambar yang sangat berbeda. Apa ya yang sedang mereka lakukan? Yang pertama, mereka sedang menolong orang tua yang sedang kesulitan untuk menunjang perjalanan atau untuk melintasi jalan yang sangat aman. Nah, yang kedua, ada anak yang sedang menjenguk temannya yang sedang sakit. Nah, yang ketiga itu ada mencintai lingkungan sekitar. Nah, itu adalah sikap yang baik yang harus kita contoh. Nah, terus hal baik apa sih yang bisa kita lakukan atau yang bisa kita contoh dari gambar tersebut? Nah, hal baik yang pertama yaitu kita harus peduli terhadap orang lain. Yang kedua, kita harus peduli terhadap lingkungan. Dan yang ketiga, kita juga harus peduli terhadap orang lain. Nah, itu hal baik yang bisa kita lakukan dalam gambar di atas. Nah, adapun sifat kepahlawanan yang ditunjukkan pada gambar di atas, yang pertama adalah kita harus saling menolong teman orang lain. Yang kedua, menjenguk teman yang sedang sakit. Yang ketiga, belajar dengan sungguh-sungguh dan tekun. Nah, yang keempat itu mencintai lingkungan. Nah, itu adalah sifat kepahlawanan yang ada pada gambar di atas. Nah, terus apa yang dimaksud dengan sikap kepahlawanan? Nah, pahlawan adalah orang yang sangat berjasa dan rela berkorban bagi bangsa, agama, dan negara. Pahlawan juga merupakan orang yang gagah dan pemberani karena sudah rela mempertaruhkan nyawanya saat melakukan peperangan bersama musuh. Nah, sikap menolong, mencintai lingkungan sekitar, dan juga peduli kepada seseorang merupakan sikap pahlawan yang dapat kita contoh atau teladani dalam kehidupan sehari-hari. Nah, jadi orang bisa disebut sebagai pahlawan jika orang itu berjasa, berani, dan penuh pengorbanan untuk orang-orang di sekitarnya, untuk bangsa, negara, dan untuk agamanya. Lalu bagaimana perjuangan para tokoh di masa kerajaan Hindu, Buddha maupun Islam? Sikap apa yang dimiliki oleh mereka? Nah, sekarang kita pelajari tokoh yang ada di kerajaan Hindu terlebih dahulu ya adik-adik. Di sini terdapat suatu teks yang menceritakan salah satu tokoh yang ada di kerajaan Hindu. Nah, kita baca sama-sama ya. Raja Purnawarman, Panji segala raja. Raja Purnawarman mulai memerintah kerajaan Tarumanegara pada tahun 395 Masehi. Pada masa pemerintahannya, ia selalu berjuang untuk rakyatnya. Ia membangun saluran air dan memberantas perampok. Raja Purnawarman sangat memperhatikan kesejahteraan rakyatnya. Ia memperbaiki aliran sungai Gangga di daerah Cirebon. 2 tahun kemudian, ia juga memperbaiki dan memindahkan alur sungai Cupu sehingga air bisa mengalir ke seluruh kerajaan. Para petani senang karena ladang mereka mendapat air sehingga menjadi subur. Raja Purnawarman juga berani dalam memimpin angkatan laut kerajaan Tarumanegara untuk memerangi bajak laut yang merajalela di perairan barat dan utara kerajaan. Setelah Raja Purnawarman berhasil membasmi semua perampok, keadaan di kerajaan Tarumanegara menjadi aman. Rakyat di kerajaan pun kemudian hidup dengan aman dan sejahtera.
Sebagai tanda kecintaan rakyat Kerajaan Tarumanegara kepada Raja Purnawarman, telapak kaki Raja Purnawarman ini diabadikan dalam bentuk prasasti yang dikenal sebagai Prasasti Ciaruten. Nah, jadi siapa Raja Purnawarman itu? Apa sikap pahlawan yang dimilikinya? Jadi, Raja Purnawarman ini merupakan raja yang pernah memerintah di Kerajaan Tarumanegara. Raja Purnawarman ini merupakan sosok raja yang sangat dicintai oleh rakyatnya. Kenapa demikian? Karena Raja Purnawarman telah melakukan perjuangan yang sangat berjasa bagi rakyatnya. Nah, perjuangan-perjuangan yang dilakukan oleh Raja Purnawarman ini diantaranya yaitu: pertama, Raja Purnawarman ini berhasil membuat dan memperbaiki beberapa saluran air yang ada di Sungai Jawa Barat, sehingga air-air tersebut dapat mengalir secara baik ke Kerajaan Tarumanegara dan membuat ladang para pertanian rakyat itu menjadi subur. Kemudian, Raja Purnawarman ini berani dalam memimpin angkatan laut untuk memberantas para bajak laut. Pada saat Raja Purnawarman berhasil memberantas para bajak laut, kehidupan rakyat pun menjadi aman dan juga sejahtera. Nah, jadi sikap yang dimiliki oleh Raja Purnawarman ini yaitu Raja Purnawarman sangat berani dan juga pantang menyerah. Kemudian, saking cintanya rakyat terhadap Raja Purnawarman, rakyat membuat prasasti yang berasal dari telapak kaki Raja Purnawarman. Prasasti tersebut sekarang dikenal dengan Prasasti Ciaruten. Apa itu prasasti? Prasasti merupakan piagam atau dokumen yang ditulis pada benda keras dan juga tahan lama. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa Raja Purnawarman ini memiliki sikap pahlawan, yaitu sikapnya adalah pemberani dan pantang menyerah serta rela berkorban demi rakyatnya. Adik-adik, mari kita lanjut membaca cerita tentang Lani dan Beno. Mari kita bacakan bersama-sama. Lani dan Beno pulang sekolah bersama. Mereka sepanjang jalan membicarakan sikap pahlawan yang harus mereka teladani sebagai bentuk menghargai jasa para pahlawan. Ketika Lani dan Beno berjalan, mereka melihat ada bayangan tubuhnya di jalanan. Tahukah adik-adik mengapa bayangan tersebut ada? Karena itu sebagian dari sifat cahaya. Sifat cahaya bergerak lurus, tidak berbelok atau pecah. Nah, adik-adik, jadi bayangan tersebut terjadi karena adanya sifat cahaya yang merambat lurus. Apa itu sifat cahaya merambat lurus? Mari kita simak video percobaan terlebih dahulu ya adik-adik. Agar lebih mengenal sifat perambatan cahaya, kalian simak video berikut ini ya. Kita bisa buktikan dengan sebuah percobaan yang ada dalam gambar. Nah, ini adalah sebuah percobaan sifat cahaya merambat lurus. Jadi pertama-tama kita siapkan kertas karton yang telah dipotong menjadi 3 bagian. Nah, pada kertas karton ini kalian lubangi sedikit. Nah, lubangnya ini kita susun membentuk satu garis lurus. Nah, kertas karton yang sudah dilubangi kita susun sedemikian rupa seperti yang tampak ada pada gambar. Nah, setelah itu kita letakkan sebuah lilin pada ujung kertas karton. Nah, kita lihat dari bagian ujung sini. Apakah yang terjadi ketika posisi lubang pada kertas karton tersebut dalam posisi satu garis lurus, maka cahaya lilin dapat terlihat dengan jelas. Namun sebaliknya, ketika posisi ketiga lubang pada kertas karton tersebut tidak dalam posisi satu garis lurus, maka cahaya lilin tidak dapat terlihat.
Nah, dapat disimpulkan cahaya merambat lurus menyebabkan terbentuknya bayangan dari benda yang terkena cahaya. Kemudian selanjutnya sifat cahaya yang kedua yaitu cahaya dapat menembus benda bening. Kalian dapat memperhatikan gambar berikut. Ketika kalian meletakkan sebuah benda bening dan kalian mengarahkan senter ke arah tembok, maka cahaya tersebut dapat menembus tembok melalui gelas tersebut. Nah, itu artinya cahaya dapat menembus benda bening. Beda halnya jika kalian mengarahkan cahaya senter ke benda gelap. Contohnya seperti batu ataupun benda yang gelap, maka cahaya tersebut tidak akan menembus benda yang gelap tersebut. Jadi dapat kita simpulkan bahwa cahaya mudah menembus benda bening dan sulit menembus benda gelap. Jadi itu sifat cahaya menembus benda bening. Selanjutnya sifat cahaya yang ketiga, cahaya dapat dipantulkan. Bisa melalui percobaan senter dan cermin. Nah, kemudian kalian nyalakan senter ke cermin. Maka cahaya yang kita arahkan ke cermin akan memantul ke benda yang lain, adik-adik. Nah, berdasarkan percobaan ini kita bisa melihat benda karena benda tersebut memantulkan cahaya yang mengenainya. Jadi, kita mengarahkan senter ke cermin, maka cahaya yang kita arahkan akan memantul ke benda yang lain. Itu artinya bahwa sifat cahaya juga dapat dipantulkan. Selanjutnya, sifat cahaya dapat dibiaskan. Untuk membuktikan bahwa cahaya dapat dibiaskan, kita bisa menggunakan sebuah gelas yang diisi air dan kita masukkan pensil. Nah, apa yang terjadi? Nah, dalam gambar kita bisa lihat bahwasannya pensil yang kita celupkan dalam air itu tampak patah. Nah, mengapa hal itu bisa terjadi? Jadi, sebagian pensil yang dimasukkan ke air terlihat seperti patah. Hal ini karena bagian pensil yang tercelup tersebut mengalami pembiasan atau pembelokan cahaya sehingga pensil tersebut terlihat patah. Namun sebenarnya pensil ini tidak patah, adik-adik. Nah, dapat disimpulkan bahwa cahaya yang melalui dua medium yang berbeda akan dibiaskan. Begitu adik-adik pembelajaran kita hari ini di kelas 4 tema 5 pahlawanku. Subtema 5, perjuangan para pahlawan. Pembelajaran 1. Wassalamualaikum